Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak pada pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat ya, tetap semangat dalam belajar ya. Baik anak bapak, pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Adapun tujuan pembelajaran tentang zakat pada hari ini, yang pertama, setelah menyaksikan video pembelajaran, siswa mampu menunjukkan kelompok orang yang berhak menerima zakat dengan baik. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menguraikan hikmah membayar zakat dengan baik. Yang ketiga, setelah memahami literasi materi dan menggali informasi, siswa mampu menunjukkan hikmah serta pembayaran zakat dan infak dengan baik. Yang keempat, setelah menyaksikan video pembelajaran atau PPT dan mengikuti pretest belajar, siswa mampu mengevaluasi pelaksanaan zakat dengan baik. Kelima, setelah berdiskusi, siswa mampu menunjukkan contoh orang yang berhak menerima zakat dengan baik. Zakat. Pertama, pengertian zakat. Secara bahasa, zakat artinya suci, bersih, subur, dan berkembang. Sementara menurut istilah, pengertian zakat ini adalah menyucikan harta benda dan jiwa dengan mengeluarkan sejumlah harta yang ditentukan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh syarak. Kedua, macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau zakat nafs, yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap muslim di akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah berupa makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, gandum, dan lain-lain. Zakat fitrah bertujuan membersihkan diri dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak 2,5 kg. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah atau zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Mengeluarkan zakat mal hukumnya fardu ain. Kemudian zakat mal bertujuan membersihkan harta yang dimiliki karena dalam harta itu ada hak orang lain atau fakir miskin. Kemudian, orang-orang yang berhak menerima zakat. Berdasarkan Al-Quran, surah At-Taubah ayat 60, orang-orang yang berhak menerima zakat, yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir ini orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang miskin ini orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, amil atau pengurus zakat. Itu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat, mu'allaf, yaitu orang yang bukan Islam, yang berkeinginan masuk Islam, untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Terus, yang berikutnya, riqab, yaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara mencicil kepada majikannya atau juragannya. Kemudian gharim, orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang-orang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Terusnya Ibnu Sabil, yaitu orang yang bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan bukan kemaksiatan. Dan yang terakhir, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang pada jalan Allah, itu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam
di zaman Nabi Muhammad SAW, fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Terus hikmah zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang berkesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Dan yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas hak yang dimilikinya. Dan yang terakhir, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi zakat kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.